Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Buku 3 DSID. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan selanjutnya, yaitu 2.8.3. Kalau Puskesmas dan PJ UKM melakukan upaya perbaikan terhadap hasil penilaian capaian kinerja. Oke, jelas ya. Untuk pokok pikirannya adanya ketetapan indikator dan target kinerja. Lalu yang kedua, kegiatan itu tercantum dalam laporan pelayanan UKM. Lalu yang ketiga, PJ dan koordinator pelaksana bidang UKM melaksanakan analisis. Yang keempat, oke, cukup. Sebenarnya nggak begitu sulit karena memang pencapaian kinerja ini sudah dilaksanakan secara rutin ya, dan juga secara konsisten setiap bulannya dan juga setiap semester. Namun yang membedakan adalah teman-teman masih bingung nih, mana perbedaan 283 dengan 284. Oke, di video kali ini kita akan bahas secara detail mengenai perbedaan antara 283 dengan 284. Langsung aja kita baca EP-nya. EP-nya adalah ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM. Oke, kalau ini jelas ya, silakan teman-teman buat aja SK kinerja, SK indikator kinerja. Contohnya ini ada, silahkan dicek. Biasanya sih turunan dari Dinas Kesehatan ya, kayak gini. Cuma ada baiknya dari Puskesmas itu, coba saya buka ya. Ini Mahkamah Agung, indikator kinerja Puskesmas. Biasanya untuk SK ini tuh dari Dinas Kesehatan, namun Puskesmas wajib melakukan pembuatan SK khusus dari Puskesmas ya. Jadi kalau untuk akreditasi itu kopnya pastikan kop Puskesmas, bukan kop instansi lainnya. Jadi untuk poin A, ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM. Pastikan kinerjanya ini adalah kinerja dari Puskesmas. Oke. Lalu yang kedua, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja sesuai dengan periodisasi pengumpulan yang telah ditetapkan. Oke, berarti di sini silahkan buat dulu regulasinya. Regulasinya itu bisa dalam bentuk SOP, SOP pengumpulan capaian kinerja. Coba kita cek ya. Kebanyakan di sini SOP ya. Ini sama kayak seperti mutu. Jadi teman-teman tuh bisa membuat atau berkoordinasi dengan mutu sehingga SOP-nya tuh bisa bergabung ataupun dipisah. Contohnya ada Puskesmas Kampung Bali. Nah, di sini sudah dibuat SOP judulnya pengukuran indikator kinerja dan mutu pelayanan Puskesmas. Ini bisa digabung seperti ini, bisa juga dipisah. Jadi tentukan aja sesuai dengan kebijakan masing-masing Puskesmasnya mau seperti apa. Intinya di SOP ini ya bagaimana teman-teman cara mengumpulkannya gitu. Cara mengukur dan cara mengumpulkannya. Biasanya di SOP-nya akan ditaruh jadwal pengisiannya. Misalnya minggu pertama setiap bulannya gitu. Jadi misalnya sekarang bulan November, maka pengisian capaian kinerja bulan November adalah tanggal 1 sampai tanggal 7 di bulan Desember atau bulan selanjutnya. Gampang lah ini ya. Lalu yang kedua adalah D. D ini adalah pengumpulan data capaian kinerja. Silakan teman-teman print Excel-nya kalau nggak salah. Nah, Excel yang seperti ini. Jadi pasti setiap Puskesmas punya ya Excel seperti ini, dimana pengisiannya itu dilakukan setiap bulan. Nah, untuk menjawab EP nomor berapa tadi? Nomor B ini silahkan print dari bulan Januari sampai bulan teman-teman akan diakreditasi. Misalnya diakreditasinya bulan depan, maka print sampai bulan November gitu. Pastikan sebelum di print ini sudah diisi semuanya gitu. Oke. Jelas ya poin B. Yang ketiga, PJ UKM dan koordinator pelayanan pelaksana kegiatan melakukan pembahasan capaian kinerja bersama dengan lintas program. Oke. Ini juga sudah rutin dilaksanakan. Jadi kalau teman-teman sudah melaksanakan logbook secara rutin, maka pembahasan capaian kinerja pasti sudah ada di dalam notulen. Makanya khusus poin C, silahkan teman-teman masukkan saja umannya logbook gitu, undangan, materi, absensi, dan notulen. Gampang ya.
Yang D, disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindak lanjut. Oke, ini jadi hasil capaian yang tidak tercapai di bulan sebelumnya, maka dibuat FTL-nya dan dilaksanakan tindak lanjutnya sehingga di bulan selanjutnya capaian tersebut bisa meningkat atau minimal bisa tercapai. Oke. Yang D, dilakukan pelaporan data capaian kinerja kepada Dinas Kesehatan. Oke, nah ini yang sering bikin bingung nih. Ini tuh yang poin E ini bukan PKP-nya teman-teman. Bukan yang ada 284. Bukan yang biasanya dikirim tiap tahun atau tiap akhir tahun. Tiap awal tahun itu, bukan. Melainkan, teman-teman di sini silakan buat laporan capaian kinerjanya. Biasanya nih dikirim tiap 3 bulan ya. Kalau dari kepala puskesmas. Nah, laporan ininya teman-teman, kertas kerja ini mulai dari SPM ini pertama, yang kedua kegiatannya, cakupan kinerjanya, lalu manajemen puskesmasnya, rekap capaian kegiatan, dan hasil akhir PKP. Biasanya hasil akhir PKP ini itu kan masuk ke laporan akhir tahun ya. Cuma khusus untuk poin apa nih, poin D ini silahkan teman-teman masukkan aja buat laporan analisis dari poin kegiatan kinerja UKM ini gitu. Jadi misalnya ada yang tidak tercapai, silahkan buat analisanya gitu. Bagus-bagus dibuat grafiknya. Sama mungkin teman-teman bisa contek dari laporan analisa indikator mutunya dari tim mutu yang biasa dibuat setiap TW atau triwulan. Itu bisa dikompilasi, masukkan poin terkait dengan kinerja gitu. Oke. Nah, sama seperti laporan PKP yang ada di 284, laporan capaian kinerja ini perlu juga feedback. Makanya teman-teman saat mengirimkan laporan ini, silakan buat satu form namanya form umpan balik, di mana form umpan balik inilah yang akan teman-teman pegang ketika akreditasi. Jadi saat kirim laporan, minta mereka isi form umpan baliknya dan berikan kembali kepada kita. Itulah yang akan kita pegang dalam menjawab poin F gitu. Lalu yang poin G ini, laksanakan tindak lanjut terhadap umpan balik dari Dinas Kesehatan. Oke, ini tindak lanjutnya seperti apa gitu. Oke, jadi jelas ya. Jadi yang poin 283 ini bukan PKP-nya teman-teman, bukan laporan PKP-nya, melainkan khusus laporan analisa capaian kinerjanya aja gitu. Sama seperti PKP tiap tahun, cuma bedanya ini tiap TW. Biasanya kampus itu mengirim laporannya secara individual gitu ke Dinas Kesehatan. Cuma baiknya laporan tersebut tidak kampus yang bikin, tapi dibuat oleh tim UKM, dibuat secara bentuknya laporan agar lebih bagus lagi gitu. Oke, lanjut aja langsung ya. 284 ini adalah PKP. PKP juga sudah rutin dilaksanakan ya. Biasanya dibuat setiap setahun sekali di akhir tahun atau di awal tahun gitu. Oke, untuk EP-nya sendiri, melakukan pembahasan penilaian kinerja paling sedikit 2 kali dalam setahun. Oke. Biasanya kalau di standar ini paling sedikit 2 kali dalam setahun. Otomatis setiap semester ini dilaksanakan gitu. Cuma banyak puskesmas atau banyak pemerintah daerah yang mungkin hanya setahun sekali ya gitu. Padahal kalau menurut standar itu 2 kali setahun. Makanya walaupun dinas kesehatan di tempat teman-teman itu bilangnya setahun sekali, ada baiknya Anda tidak melakukannya gitu, melainkan melakukannya 2 kali dalam setahun sesuai standar ini gitu. Jadi periode semester 1 Januari sampai Juni dan periode 2 Juli sampai Desember. Oke, yang kedua, susun tindak lanjut. Oke, gampang lah ya ini. Lalu yang ketiga, hasil penilaian dilakukan kepada Dinas Kesehatan. Ini sudah jelas ya. Biasanya akan ada ngedex di mana setiap pemegang program akan dipanggil atau di-connect dan itu akan ada feedbacknya. Silahkan dikumpulkan, digabungkan, dan direkap menjadi satu sehingga PJUKM akan lebih mudah dalam melaksanakan atau memonitoring tindak lanjutnya gitu. Oke. Nah, bedanya dengan 284 ini akan ada 2 kali feedback teman-teman. Jadi misalnya kita sudah mengumumkan laporan PKP, nanti akan ada feedback ternyata nilainya ada yang tidak sesuai dengan dari dinas, bisa ada perbedaan hasil. Nah, itu akan kita perbaiki sesuai dengan feedbacknya. Nanti dinas akan kembali memberikan feedback. Gitu. Feedbacknya apa? Biasanya feedback yang kedua ini bukan soal datanya, melainkan soal tindak lanjut gitu. Soal
masukan mengenai program-program yang belum tercapai, yang nyaris tercapai, ataupun yang sudah tercapai gitu. Biasanya feedback yang kedua seperti itu. Makanya pastikan dokumentasi mengenai dua feedback ini benar-benar didokumentasikan dengan baik. Feedback pertama biasanya khusus untuk capaiannya aja. Misalnya angka bebas jentik di program DBD dari puskesmas ada 93%. Ternyata angka di dinas itu hanya 90%. Nah, biasanya feedback pertama berisi kesamaan data gitu. Nanti feedback kedua akan ada formulir yang baru yang berbeda. Nah, biasanya ini lebih ke kualitasnya, yaitu apa yang perlu diimprove dari program tersebut gitu sih. Kalau kayak gini harusnya sih 284 ini dokumennya sudah pasti lengkap ya, karena kan memang dilaksanakan rutin gitu dan melibatkan dinas kesehatan, sehingga dokumennya sudah pasti ada, tinggal puskesmas apakah mampu menyimpan, mendokumentasikan dokumen tersebut dengan baik gitu. Itu aja sih. Nah, khusus untuk 283 dan 284 ini yang diminta itu adalah di tahun berjalan akreditasinya. Kalau tahun ini tahun 2023, otomatis di 283 capaian yang diminta adalah semester 1. 284 adalah semester 1 dan syukur-syukur bagusnya lagi di semester 2 tahun sebelumnya gitu. Kalau untuk yang 283 yang diminta adalah TW1, TW2 dan TW3 karena sini sudah bulan November 2023 gitu. Oke. Harusnya sih gampang ya 283 284 dan emang ini sudah dijalankan oleh puskesmas gitu. Dari tahun berapa ya? 2017 kayaknya udah ada ya. Pas 19 gitu. Jadi tinggal ya dokumentasinya aja diperbaikin gitu. Dan pastikan kemarin karena saat saya akreditasi, feedback kedua dari Dinkes ini itu ditagih teman-teman. Apa namanya? Tindak lanjutnya itu ditagih, yaitu mungkin ketika yang feedback pertama tindak lanjutnya kita hanya merubah datanya, oke, udah selesai karena sudah muncul feedback kedua. Nah, feedback kedua ini diminta teman-teman bukti tindak lanjutnya. Nah, ini seringkali banyak yang lewat karena setelah feedback pertama selesai, feedback kedua selesai, otomatis akan ada kinerja tahun baru gitu. Nah, feedback lamanya justru tidak dikerjakan. Nah, ini hati-hati di sini. Pastikan di poin E untuk feedback keduanya sudah ditindaklanjutin. Karena kalau teman-teman tidak menindaklanjutinya, otomatis sayang sekali nilainya bisa jadi 0 ataupun syukur-syukur kalau survei baik dapat 5. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.